Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Kamis 21 Desember 2023 dengan sari berita. KPU DND mulai sortir surat suara pemilu 2024. Dikduk Capil Nagekeo optimis kepemilikan IKTP jelang pemilu 2024. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum KPU ND saat ini mulai melakukan penyortiran surat suara pemilu 2024 yang sudah masuk di gudang logistik di Biara Brudar Santo Konradus ND. Penyortiran surat suara pemilu sudah mulai dilaksanakan pada Rabu 19 Desember 2023. Sekretaris KPU ND Mei Tanti Filiwati Tunggal De Santo mengatakan bahwa saat ini surat suara yang sudah masuk yaitu surat suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR Republik Indonesia. Sedangkan surat suara untuk DPD dan Pilpres belum masuk. Penyortiran surat suara dikawal anggota Polri, Polres ND, dan Bawaslu Kabupaten ND. Sekretaris KPU ND Mei Tanti menjelaskan penyortiran surat dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk penyortiran surat suara KPU ND melibatkan 73 orang dari kelompok masyarakat umum dan KPU ND menargetkan pelaksanaan akan berlangsung selama 9 hari ke depan untuk 3 surat suara yang sudah masuk di gudang logistik KPU ND. Sekretaris KPU DND menegaskan penyortiran surat suara ini bertujuan untuk mengetahui dan memastikan surat suara yang rusak, cacat, ada titik dan tinta yang merembes, dan kerusakan itu akan dipisahkan dan akan dihitung pada hari terakhir. Kemudian KPU melakukan permintaan kembali untuk menggantikan surat suara yang rusak ke KPU Pusat melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu kebutuhan surat suara untuk pemilu 2024 mendatang sebanyak 215.687 hasil dari 211.004 DPT ditambah 2%. Saat ini logistik yang sudah diterima atau masuk ke gudang logistik KPU Kabupaten ND antara lain surat suara, tinta, bilik suara, kotak suara, segel plastik, dan alat kelengkapan TPS. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo optimis jelang pemilu 2024 jumlah warga yang belum memiliki IKTP akan semakin berkurang. Laporan Lady Badin. Jelang pemilihan umum 2024 mendatang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo gencar melakukan pelayanan dokumen kependudukan seperti pelayanan perekaman EKTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Hildegardis Mutakasi mengungkapkan, data jumlah warga yang belum melakukan perekaman EKTP di Kabupaten Nagekeo sebanyak 8.923 orang dari total wajib EKTP sebanyak 118.077 orang. Sementara yang sudah melakukan perekaman EKTP sebanyak 109.155 orang. Untuk Kabupaten Nagekeo saat ini, wajib KTP sebanyak 118.077 penduduk. Dan progres rekam sampai hari ini yang sudah melakukan perekaman sebanyak 109.154 penduduk. Jadi masih harus dikejar yang belum rekam sebanyak 8.923 penduduk.
Kadis Dukcapil Nagekeo menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya terus melakukan upaya pendekatan pelayanan, baik pelayanan yang dilakukan di kantor maupun hingga ke desa dan kelurahan hingga ke sekolah-sekolah lewat program Dukcapil Jemput Bola atau Dukcapil Jebol. Pihaknya mengimbau kepada warga Kabupaten Nagekeo untuk mengurus dokumen kependudukan sehingga memudahkan warga untuk mendapatkan hak-hak seperti bantuan pemerintah dan lainnya. RRI ND Lady Badin melaporkan. Guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Flores, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores pada tahun 2024 mendatang menargetkan 3.000 seat pesawat perharinya bagi wisatawan yang datang. Laporan Veranda Garus. Kepada RRI, Direktur BPO LBF Sana Fatina mengatakan, untuk Labuan Bajo sendiri, BPO LBF bersama pemerintah setempat sudah menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan pada tahun 2024 mendatang. Saat ini jumlah seat yang tersedia hanya 1.850 kursi perharinya, maka masih ada kekurangan untuk memenuhi target yang diinginkan. Dengan tambahan ini, tentu BPO LBF melakukan koordinasi bersama pihak Airlines. Jadi kita mencoba melihat rute-rute mana yang menjadi kantong-kantong potensial wisatawan untuk ke Labuan Bajo, dan juga setelah itu kita ngobrol juga dengan teman-teman Pemkab, dengan teman Pemprov, dan juga nantinya yang paling penting adalah teman-teman industri. Karena tentunya penambahan rute-rute baru ini harus melihat kira-kira segmentasi paket wisatanya seperti apa, sehingga ketika nanti ada penerbangannya dia bisa sustain karena dia akan terus-menerus mengalir gitu. Dia menambahkan selain menargetkan 3.000 seat pesawat per hari untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di tahun 2024, Sana mengatakan bahwa BPO LBF juga menargetkan untuk meningkatkan jumlah kegiatan atau acara besar di daerah itu minimal 1 bulan sekali. Menurutnya sejauh ini, beberapa acara besar yang telah digelar yakni IFG Labuan Bajo Marathon, lalu Festival Golokoe, dan beberapa acara besar lainnya. Tentunya maskapai sebenarnya mereka juga sudah memiliki beberapa perhitungan ya rute-rute yang cukup potensial untuk gemuk gitu kan, tidak hanya rute nasional tapi rute internasional juga, dan kita sudah diskusi panjang. Memang isu Labuan Bajo adalah seasonality-nya, jadi dia peak season dia rame, tapi ketika dia low season dia bisa sepi sama sekali. Nah sementara kan kalau kita ngomongin penerbangan nggak bisa seperti itu tuh, makanya kita lagi coba buat strategi bagaimana pengisian pada saat low season ini gitu ya, dengan bentuk paket-paket wisata yang berbeda. Tidak hanya itu, Sana juga menambahkan bahwa kegiatan lain untuk mensukseskan kunjungan 1 juta wisatawan di tahun 2024 adalah konsolidasi monitoring kunjungan wisatawan tidak hanya di Labuan Bajo tetapi di daerah lainnya. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Angka kecelakaan lalu lintas laka lantas di wilayah kerja Polres ND sepanjang tahun 2023 terhitung cukup tinggi. Tercatat sebanyak 42 kasus dan 12 orang meninggal dunia. Laporan Rovinus Ula. Data kasus kecelakaan lalu lintas tersebut diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polres ND terhitung dari awal Januari hingga November 2023. Hal tersebut disampaikan Kasat Lantas Polres ND Ibda I Gusti Komang Astina Esa kepada RRI di ruang kerjanya di Mapolres ND. Ibda Gusti mengatakan dari 42 kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani Satlantas Polres ND, terdapat 12 orang diantaranya meninggal dunia, baik yang meninggal di rumah sakit maupun meninggal di lokasi kejadian. Kemudian luka berat 24 orang, luka ringan 64 orang, sedangkan total kerugian material selama Januari hingga November 2023 mencapai Rp210.800.000. Ibda Gusti menjelaskan dari total jumlah kasus laka lantas sebanyak 42 kasus tersebut, Satlantas Polres ND sudah menyelesaikan sebanyak 32 kasus, sementara 10 kasus masih dalam proses. Untuk perbandingan kasusnya dari tahun 2022 ke 2023 ini mengalami peningkatan memang. Kalau tahun 2022 jumlah kasusnya itu hanya 24 kasus. Ada peningkatan sekitar 18 kasus dari tahun kemarin itu. Terkait dengan kecelakaan menjelang hari raya besar yaitu hari raya Natal, buat kami kepada seluruh masyarakat Kota ND, khususnya di Kota ND, mengharapkan kepada para pengguna jalan agar betul-betul mentaati
mentaati aturan-aturan lalu lintas, dan melengkapi surat-surat kendaraannya sehingga pada saat berkendara betul-betul aman. Terjadinya laka lantas selama ini rata-rata penyebab dari faktor alam, faktor kendaraan, faktor kelalaian dari pengendara ketika berkendara tidak menggunakan helm, kemudian kendaraan tidak memiliki lampu, dan juga pengendara dalam keadaan usai konsumsi minuman beralkohol. Lanjut Ibda Gusti, perbandingan kasus laka lantas tahun 2022 dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 jumlah kasus laka lantas sebanyak 24 kasus, sementara tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 42 kasus. Kasat Lantas Polres Ende menghimbau kepada masyarakat pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 betul-betul mentaati peraturan lalu lintas, kemudian melengkapi surat-surat kendaraan sehingga pada saat berkendara aman. Namun sampai saat ini pengguna kendaraan masih banyak yang tidak taat peraturan seperti menerobos lampu merah sehingga terjadi kecelakaan. RRI Ende Rufinus Bula melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sariora. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.